KPK terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah yang menjerat mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Selain menggeledah kediaman anggota DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya, KPK juga telah menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Kantor KONI Jawa Timur digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Penggeledahan berlangsung selama 6 jam. Tim KPK memeriksa sejumlah dokumen dan beberapa orang terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Pemeriksaan difokuskan pada dokumen-dokumen terkait penggunaan dana hibah sejak tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, sejumlah ruangan kerja, bendahara, dan ruang sekretariat juga tak luput dari penggeledahan. Beberapa staf termasuk bendahara dan staf administrasi juga turut dimintai keterangan untuk mengonfirmasi data yang terdapat dalam dokumen yang telah disita. Ada pemeriksaan berdasarkan perintah tugas KPK kepada tim untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan kepada kantor KONI Jatim. Objeknya adalah kaitan dengan masalah penggunaan dana hibah atas nama Pak Kusnadi dan beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Dana hafal. Yang kedua sudah. Ya, KPK masih melanjutkan penyelidikan kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur. Kita sudah bersama kontributor Berita 1 Surabaya, Ahmad Ali, yang saat ini berada di kantor KONI Provinsi Jawa Timur. Ya Ali, apakah tim KPK masih berada di Surabaya dan melakukan upaya pencarian barang bukti kasus korupsi dana hibah dari pantauan Anda saat ini? Baik, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Informasi yang saya dapatkan hingga hari ini pada tanggal 16 April 2025, KPK atau tim dari KPK masih berada di Surabaya. Dan informasi yang kami dapatkan pada hari ini, KPK akan memeriksa kantor dari Dispora Jawa Timur setelah pada kemarin melakukan penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur, di mana saat ini saya berdiri. Dan Rolando, dapat saya sampaikan juga sebelum melakukan penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur yang ada di Jalan Kertajaya, Surabaya, tim dari KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah anggota Dewan Pimpinan Daerah atau DPD RI yang ada di Surabaya juga pada hari Senin kemarin, namun tidak menemukan apa-apa. Dan pada kemarin dilakukan penggeledahan di KONI, tim dari KPK menemukan atau membawa sejumlah barang bukti yang dibawa oleh tim KPK. Dan sejumlah barang bukti tersebut adalah sebuah dokumen yang dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Karena memang kasus Pokmas ini adalah tahun 2001 dan 2022. Untuk itu KPK terus melakukan pendalaman dan penggeledahan di sejumlah tempat-tempat yang diduga masih ada hubungan dari kasus korupsi dana hibah Pokmas yang ada di Sampang, Madura. Rolando. Baik, nah sebenarnya bagaimana konstruksi kasus ini hingga KPK ikut menggeledah rumah anggota DPD Lanyala Mataliti, Ali? Baik Rolando, informasi yang coba kami gali dari beberapa sumber. Jadi kasus ini bermula dari dana hibah Pokmas di Sampang, Madura. Di situ ada semacam pelicin untuk meloloskan dana hibah ini sukses di Kabupaten Sampang. Di saat itu ada wakil DPRD Jawa Timur Sahat yang menerima dugaan suap di situ sejumlah 5 miliar bersama dengan Ketua Pokmas yang ada di Sampang. Dan di saat itu juga pada akhir Desember 2022 dilakukan penangkapan oleh KPK terhadap 4 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan selanjutnya KPK melakukan pemeriksaan lebih mendalam dari para saksi. Nah,
Lanyala sendiri diduga kuat memiliki hubungan dekat dengan anggota atau tim dari Sampang atau Pokmas yang ada di Sampang. Untuk itu KPK terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dugaan suap ini hingga selanjutnya menyangkut nama Ketua DPRD Jatim di saat itu. Nah, kenapa harus ke KONI? Karena memang di saat itu ada dana yang dimungkinkan masuk di KONI. Karena KONI di saat itu juga ada event atau event PON yang ada di Papua. Dan itu juga disampaikan oleh Ketua KONI Jawa Timur pada saat kemarin. Membenarkan juga bahwa ada dokumen-dokumen yang disita oleh KPK mengenai yang berhubungan dengan PON Papua. Begitu. Baik, terima kasih Ali atas penjelasan Anda. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari kontributor Berita 1 Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ali. Ali, selamat bertugas kembali.